sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara Anda pernah sedih nggak? Pasti pernah sedih dong. Sedih karena apa? Ditinggal kucing, ditinggal pacar, nilainya jelek, ya kan? Gaji nggak kunjung naik, lemburan nggak dibayar. Banyak cara membuat kita sedih. Atau diskonannya nggak dapet, contohnya gitu. Nah, oleh sebab itu, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang 3 cara ampuh mengatasi kesedihan. Nah, seperti judul buku saya di sini, badai pasti berlalu. Niscaya deh. Jadi niscaya kalau Anda baca buku ini, tidak menjamin masalahmu selesai, tetapi minimal Anda tahu cara bagaimana keluar dari masalahmu, ya. Jadi badai itu pasti berlalu. Nah, nomor 1 cara keluar dari kesedihan adalah keluarlah dari jebakan energi negatif. Ya, energi negatif itu paling besar itu adalah di komunitas dan lingkungan. Saya sudah pernah membahas ini sini 4 teman toksik, ya kan. Jadi Anda nggak sadar kalau Anda itu berada di lingkungan toksik, lingkungan keruh. Saya sudah sering bilang, ikan yang sakit itu jangan diobati ikannya, yang diobati airnya. Airnya itu dikuras, airnya itu harus dibersihkan, ikannya sehat sendiri. Kamunya kalau mau sembuh, kamu itu harus mengubah lingkunganmu, keluar dari teman toksik. Kalau enggak, percaya energimu setiap hari negatif. Coba kamu lihat 5 teman kamu. Setiap hari kalau enggak gosip, kalau enggak setiap hari pesimis, tiap hari nyalakan pemerintah, tiap hari ngomongin pemerintah jelek, tiap hari ngomong pesimis, tiap hari ngomongin perang, tiap hari ngomongin gosip. Intinya tuh enggak ada kata yang optimis dan benar. Percaya sama saya, maka lingkunganmu itu lingkungan toksik. Kalau lingkungan toksik, energimu pasti negatif. Kalau energimu negatif, pasti percaya sama saya, Anda pasti sedih terus. Dan Anda nggak tahu cara keluar dari kesedihan. Kesedihan itu seperti lingkaran setan. Anda nggak bisa keluar. Tiap hari muter di masalah yang sama. Buntu ini, buntu ini, buntu ini, buntu ini. Buntu terus semua. Semua masalah itu buntu. Ketika semua problem itu buntu, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya itu cuma satu. Yaitu masalahnya adalah Anda tidak tahu cara keluar dari kesedihan. Ya, makanya takes time baca buku. Itu penting. Ya, merenung di malam hari, mendengarkan podcast dari SB30, itu bisa membantu Anda mengeluarkan dari rasa kesedihan. Minimal ada seseorang yang memberikan Anda wawasan. Tolong tulis di kolom komen sekarang, siapa yang setiap malam nonton channel SB30. Saya doakan masalahmu cepat selesai. Oke? Yang kedua, ya, belajar ikhlas. Percaya sama saya, masalah itu memang sudah terjadi. Saya sudah sering bilang, nasi itu udah jadi bubur. Kamu mau nangis, bubur itu nggak akan jadi nasi. Percaya sama saya. Sampai kapanpun kamu nangis, sampai geru-geru kalau orang Jawa ngomong itu, sampai Anda nangis, sampai Anda berangkang sekalipun, itu tidak akan jadi nasi, titik. Lebih baik Anda sekarang daripada nangis, lepas dari kesedihan, selesai. Mending sekarang dipikir bubur ini mau dijual apa? Bubur masih bisa laku kok. Mau dijual bubur ayam, bubur telur, bubur abon, bubur apapun, bubur kacang hijau, bubur apa masih bisa dijual. Kamu nggak usah meratapi dia itu udah jadi bubur. Aduh, saya nyesal udah jadi. Why? Nggak perlu menyesali. Toh Anda sudah putus sama mantan kamu, ya sudah. Ya, manusia di dalam hidup itu tidak ada yang namanya manusia jahat. Kalaupun ada manusia jahat pada kamu, itu artinya memberikan kamu pelajaran. Ya kan? Oh ya, ini PR yang paling bagus. Tolong tulis di kolom komen siapa yang pernah ditipu temannya, siapa yang pernah dijahati temannya, siapa yang hari ini pernah dimanfaatkan sama temannya. Tolong tulis itu di kolom komen. Nggak masalah. Mereka datang dalam hidupmu itu tujuannya untuk satu. Mereka datang memberikan kamu pelajaran. Jadi kamu nggak usah benci mereka, ikhlas saja. Ketika kamu ikhlas, nah kamu bisa keluar dari rasa kesedihan. Move on. Nah itu pesan saya satu. Kalau kamu move on, nih saya itu Anda akan bisa luar biasa. Nah, yang ketiga, jangan memberikan trigger. Trigger itu artinya apa? Jangan ingat memori yang membuat Anda sedih kembali. Ya, jadi cara keluar dari trigger itu sebenarnya sederhana. Alihkan. Jadi gini, ketika kita ingat masa sedih itu, kamu larut dalam kesedihan itu, maka kamu akan terbawa emosi itu lagi. Contoh, kamu pernah kehilangan ibu kamu sedih, nangis terus, nggak bisa.
Contoh juga, kamu hari ini ingat sama kucing kamu yang mati. Waduh, kamu ke-trigger. Lihat, ingat kucing, ingat dia. Nah, jadi cepat ketika kamu ke-trigger atau keingat memori buruk itu, langsung cepat cari cara untuk nggak mengingat itu lagi. Cari kegiatan lain, cari aktivitas lain. Kalau enggak, Anda akan kembali ke sedih. Kembali ke sebuah trauma masa lalu yang bahaya. Contoh mungkin rumah kamu pernah kebakaran. Siapa yang pernah rumahnya kebakaran? Ayo, tolong tulis di kolom komen. Nggak masalah. Kamu ke-trigger, wah rumah saya pernah kebakaran. Atau jadi korban banjir. Siapa yang pernah jadi korban banjir kemarin? Anda trauma sama banjir. Nah, itu juga. Atau Anda pernah nggak gagal lulus ujian contohnya. Kamu ke-trigger masa lalu itu yang buruk. Nah, itu tulis di kolom komen. Nggak usah takut. Ya, jadi move on, cepat, baca buku seperti ini, bisa dengar audio seperti ini, dengar video seperti ini, itu bisa membuat Anda lepas rilis energi negatif. Ini Anda bisa langsung segera cara ampuh keluar dari kesedihan. Silakan terapkan, sahabat entrepreneur. Semoga Anda yang menonton video ini, kesedihan Anda segera cepat berlalu. Dan saya doakan badai pasti berlalu. Sukses untuk Anda. Silakan tonton 2 video di sini. Dan always salam hebat luar biasa.